Nah pemirsa, selamat datang nih di Rumah Hobbitnya Lembang. Sekarang emang gak usah jauh-jauh lagi nih ke Selandia Baru untuk berfoto di depan Rumah Hobbit. Karena di Lembang juga udah ada. Bahkan nih serunya kalau kita berkeliling di sekitar Bandung yang emang dikenal sebagai Parisnya Jawa. Kita bisa loh merasakan sensasi liburan ala luar negeri tanpa merogoh kocek dalam-dalam. Nih, simak terus ya dulu sekarang. Comings and goings, with change coming slowly. If it comes at all. Masih ingat dengan rumah para hobbit ini? Penggemar film Lord of the Rings pasti langsung mengenali rumah-rumah mungil ini ya. There's always been a Baggins living here under the hill. Di dalam film, seorang hobbit memang digambarkan sebagai sosok kerdil bertabiat baik yang tinggal di sebuah desa yang sangat indah di kawasan perbukitan. Untuk mendapatkan keadaan yang diinginkan, sutradara Peter Jackson menyulap sebuah peternakan domba di mata-mata Selandia Baru. Lubang hobbit dibuat acak pada bukit-bukitnya, sementara dedaunan artifisial didatangkan dari Taiwan untuk disulap menjadi pohon mati. Saat dipakai untuk syuting, Hobbiton justru ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Nah, untungnya sekarang Anda nggak usah jauh-jauh terbang ke Selandia Baru. Cukup meluangkan waktu ke farmhouse susu Lembang saja untuk mengunjungi rumah makhluk kerdil ini. Farmhouse susu Lembang sebenarnya merupakan kedai penjualan susu segar khas Lembang. Setiap tiket masuk dapat ditukarkan dengan welcome drink berupa susu segar aneka rasa. Nuansa Selandia Baru yang dibangun cocok dengan Lembang, sama-sama penghasil susu. Pada zaman kolonialisme dulu, keluarga Urson asal Italia mengembangkan bisnis sapi perah di kota Bandung. Tahun 1940, perusahaan mereka tumbuh pesat dan memiliki 250 ekor sapi yang menghasilkan ribuan liter susu per hari. Nah pemirsa gimana? Saya udah mirip noni-noni Belanda belum? Nah yang paling seru di sini nih, kita bisa nyewa kostum ala noni Belanda seperti ini dan berkeliling selama 1 jam. Cuman sayang lagi hujan, saya nggak bisa keliling. Di sini aja dulu deh. Pengunjung juga bisa berdandan ala gadis dan rejaka Eropa zaman dulu nih. Tinggal memilih kostum dan petugas akan sigap membantu untuk memasangkannya. Soalnya pakaian tradisional Eropa ini emang cukup ribet. Lihat saja petticoat yang wajib dipakai untuk menambahkan kesan modern dan glamor pada wanita Eropa zaman dulu. Tinggal berkeliling deh 1 jam penuh dan berfoto di setiap sudut farmhouse yang memang sengaja didesain seciamik mungkin untuk dijadikan lokasi selfie. Pemirsa, buat Anda yang belum sempat memasang gembok cinta di jembatan Pont des Arts Paris, nggak usah sedih. Di farmhouse pun Anda bisa kok menambatkan gembok cinta dengan sang kekasih hati. Nah, tadi kan kita udah dandan nih ala noni-noni Belanda. Biar wisata ala Eropa kita makin sip, wajib kulineran dong ya. Pastinya juga kuliner ala Eropa. Nah, di restoran Bellevue ini merupakan salah satu restoran yang menyajikan sajian Eropa otentik. Apa ya menu kita hari ini? Yuk langsung masuk aja. Bellevue sendiri memang merupakan bistro yang menyajikan makanan Perancis dan Italia. Restoran bergaya Eropa yang khas dengan chandelier cantik ini memang merupakan bagian dari Hotel Grand Hotel Universal yang berada di kawasan Lembang.
Hiasan berupa patung-patung khas Italia dan kehadiran kubah Chapel of the Angels pada bagian atapnya membuat kemewahan dan kenyamanan ala Eropa semakin terasa. Nggak heran ya kalau bentuk klasik bangunan Eropa ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Belum lagi suguhan pemandangan setiap sudut kota Bandung yang menakjubkan. Cantik ya? Jadi nggak salah dong ya kalau Princess Syahrini yang lekat dengan image mewah memilih hotel ini sebagai lokasi syuting untuk video klipnya. Cinta tak pernah sesakit ini. Cinta tak pernah seperti ini. Yang aku minta tulus hatimu, bukankah curangi aku. Nah, menu kita hari ini adalah menu hidangan ala Itali. Nah, di sini ada pizza yang khas Itali banget. Jadi ini namanya Bellefeu Super Supreme. Ini pizzanya tipis banget dan crunchy, dan pepperoninya dong gede banget. Nah, kalau yang ini saya punya pasta namanya prawn pappardelle. Mungkin kurang familiar ya kalau pasta yang satu ini. Jadi bentuknya itu agak-agak mirip kue tiaw nih, tapi lebih lebar-lebar. Ayo kita cicipin ya. Prawn pappardelle sendiri merupakan menu baru dari restoran yang satu ini. Sajian ini sudah pasti Italia banget karena terbuat dari pasta. Dulu banyak yang mengira kalau pasta merupakan bentuk lain dari mie yang dibuat oleh bangsa Tiongkok. Ternyata pasta justru dibawa oleh orang-orang Timur Tengah selama penaklukan Arab Sisilia pada abad ke-9. Barulah orang Italia mengembangkan resepnya sejak abad ke-12 dengan membuat pasta kering. Dalam mitologi Yunani kuno, disebutkan bentuk pertama pasta adalah setipis benang. Sekarang sudah ada lebih dari 600 jenis pasta dengan ukuran dan bentuk yang berbeda, walaupun sebenarnya berasal dari adonan dasar yang sama. Kali ini sang chef menggunakan pasta pappardelle ini ya. Untuk mendapatkan rasa yang Italia banget, pastinya harus menggunakan bumbu yang sehari-hari dipakai oleh orang-orang Italia seperti gherkin alias acar timun, capers, daun basil, black olive, dan keju parmesan. Seperti kebanyakan masakan Eropa, bumbu dan proses pembuatannya pun sangat mudah. Pertama, tumis dulu udang windu dengan minyak zaitun dan butter. Deh kita buat sausnya. Tumis semua bumbu sampai harum. Tambahkan cooking cream dan pasta pappardelle-nya. Jangan lupa irisan daun basil dan keju yang selalu ada hampir di semua masakan Eropa. Anda pecinta seafood bisa juga nih memilih hidangan pasta lainnya seperti spaghetti tuna. Atau mencicipi dessert berupa kue sus yang diisi dengan krim tiramisu ala Italia. Pemirsa, walaupun dikenal sebagai Paris Van Java, tetap ya urusan kuliner nggak bakal bisa dipisahkan dari hakikat sebuah bangsa. Kalau di Eropa sana olahan susu berupa keju menjadi primadona, Lembang justru menyulap susunya menjadi tahu. Nah, kalau di Eropa susu disulap jadi keju, kalau di Lembang susu disulap jadi tahu nih. Keren ya, dan katanya ini tahu yang ini istimewa. Coba ya kita lihat dalamnya. Wah, tuh teksturnya padat banget, jadi puas banget makan tahunya. Dan kalau rasanya, kita cicipin dulu.
Ini rasa tahunya tuh enak banget karena ada rasa umami yang berasal dari susu. Sumpah ini enak banget, kalau ke Lembang wajib coba nih. Tahu bisa dibilang nggak bisa lepas dari menu makanan sehari-hari orang Indonesia ya, apalagi masyarakat Sunda. Walaupun kerap bersanding dengan tempe, tahu sendiri hadir jauh lebih dulu ketimbang tempe. Tahu pertama kali muncul pada zaman dinasti Han di tahun 164 sebelum Masehi. Wih, tua banget ya. Dibawa oleh para perantau, tahu pun menyebar ke seluruh negeri termasuk ke Indonesia. Penyesuaian resep tahu dengan daerah setempat pun menciptakan banyak jenis tahu, seperti tahu bungkeng yang kita kenal dengan tahu Sumedang dan tahu pong asal Semarang. Kalau di Lembang, ya tahu susu. Tahu susu diproses dari kacang kedelai impor yang sudah direndam selama 4 jam sebelum digiling. Bubur kacang kedelai ini kemudian akan dimasak selama 1 jam. Selanjutnya disaring untuk memisahkan ampas dan sari kedelainya. Nah, di sini nih bedanya proses tahu susu dibanding tahu biasa. Sari kedelai akan dibumbui dengan mentega, susu murni, garam, dan biang tahu. Lalu dimasak lagi selama 1 jam. Sebelum dicetak, kandungan airnya akan dikuras hingga menyisakan gumpalan tahu saja. Sisa dari airnya akan disimpan untuk dijadikan biang tahu yang akan dipakai untuk proses produksi selanjutnya. Barulah proses pencetakan dimulai. Agar bentuk tahu bagus dan proporsional, cetakan akan dipres secara manual. Nah, tahu yang sudah mengeras siap untuk dipotong. Terakhir, tahu susu tinggal direbus di dalam air berbumbu. Tinggal pilih mau tahu putih yang ditambahkan dengan bawang putih giling atau tahu kuning yang sudah diberi ekstra kunyit asli. Teksturnya yang padat dan rasanya yang enak membuat pelanggan terus memburu tahu susu khas Lembang ini. Makanya nggak heran ya, dalam 1 minggu, rumah produksi ini bisa menghabiskan 4 ton kedelai. Wih. Pelanggan pun bisa memilih mau langsung menyantap tahu susu goreng atau membeli tahu susu mentah untuk dibawa pulang.